Rencana laga derby Jawa Timur antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 28 April hingga kini belum memperoleh rekomendasi dari kepolisian. Berdasarkan keterangan dari Polres Malang, izin pertandingan di Stadion Kanjuruhan masih ditahan karena sejumlah pertimbangan keamanan. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menjelaskan rapat koordinasi sebelumnya membahas dua agenda laga kandang Arema FC, yakni menghadapi Persis Solo pada 18 April dan Persebaya Surabaya pada 28 April. Dari hasil pembahasan tersebut, pertandingan melawan Persis Solo dipastikan dapat digelar di Stadion Kanjuruhan. Namun, laga kontra Persebaya belum mendapatkan rekomendasi karena dinilai memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Menurut kepolisian, pertandingan Arema FC melawan Persebaya dikategorikan sebagai laga beresiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan mulai dari potensi gangguan, adanya penolakan dari sejumlah pihak, hingga trauma sosial masyarakat setelah tragedi Kanjuruhan 2022. Polres Malang juga akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur guna membahas kemungkinan pemindahan lokasi pertandingan. Hal ini sejalan dengan masukan dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Malang yang mengusulkan agar laga derby tersebut digelar di stadion lain demi menghindari potensi kerawanan. Sebagaimana diketahui, tragedi Kanjuruhan pada Sabtu Oktober 2022 menjadi salah satu insiden paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Peristiwa tersebut menelan 135 korban jiwa dan menyita perhatian dunia hingga FIFA turut melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan pertandingan di tanah air. Hingga kini dampak psikologis dan sosial dari tragedi tersebut masih menjadi perhatian dalam setiap rencana penyelenggaraan laga di Stadion Kanjuruhan.
Spekulasi mengenai masa depan Sintayong kembali menghangat. Kali ini, arah rumor mengarah ke salah satu klub besar tanah air, Persija Jakarta. Sejumlah indikator dinilai membuat publik mulai melihat peluang kerjasama kedua pihak bukan sekedar isu, melainkan potensi nyata untuk musim depan. Isu tersebut menguat di tengah kondisi Persija yang belum sepenuhnya stabil. Tekanan terhadap pelatih saat ini, Mauricio Soja, semakin terasa seiring peluang juara yang kian menipis. Kompetisi yang hanya menyisakan beberapa pekan membuat kegagalan meraih gelar berpotensi menjadi titik balik besar bagi klub ibu kota. Dalam situasi itulah, nama Sintayong mulai disebut sebagai kandidat kuat yang memunculkan harapan sekaligus perdebatan. Kehadiran Sintayong di Jakarta International Stadium saat laga Persija kontra Dewa United pada Minggu 15 Maret 2026 turut menyedot perhatian publik. Banyak pihak menilai kedatangan tersebut bukan sekedar kunjungan biasa, terlebih momen itu terjadi ketika posisi Mauricio Soja tengah menjadi sorotan. Publik pun melihat adanya benang merah yang sulit diabaikan, mengingat kehadiran pelatih berpengalaman di tengah upaya Persija mencari momentum kebangkitan. Saat ini Persija menempati peringkat ketiga klasemen Super League 2025 hingga 2026. Dengan koleksi 55 poin tertinggal 9 angka dari pemuncak klasemen Persib Bandung. Dengan 7 pertandingan tersisa, peluang juara dinilai semakin tipis. Secara statistik, performa tim tidak buruk, namun standar klub sebesar Persija identik dengan tuntutan meraih trofi. Ekspektasi tinggi dari The Jackmania pun dinilai belum sepenuhnya terpenuhi musim ini. Dari sisi rekam jejak, Sintayong dikenal mampu membangun pondasi tim jangka panjang terutama saat menangani timnas Indonesia. Meski demikian, ia sempat menyatakan peluang melatih klub Indonesia di masa depan tetap terbuka, walau hingga kini tawaran yang datang disebut berasal dari luar negeri. Kabar pendekatan ini juga diungkap pengamat sepak bola Akmal Mahari yang menilai ada sejumlah indikasi kuat di balik rumor tersebut. Salah satu faktor penting adalah kedekatan Sintayong dengan sejumlah pemain Persija yang pernah berada di bawah asuhannya di tim nasional seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Sen Patinama, dan Witan Sulaiman. Selain itu, pemain muda seperti Doni Tripamungkas serta Raihan Anan juga pernah berada dalam sistem kepelatihannya. Kondisi tersebut dinilai dapat mempercepat proses adaptasi apabila kerjasama benar-benar terwujud. Hingga kini, masa depan kursi pelatih Persija masih menjadi tanda tanya, mengingat kontrak Mauricio Soja akan berakhir pada penghujung musim. Situasi ini membuat spekulasi pergantian pelatih semakin sulit dihindari.
Penyerang Persija Jakarta Axel Runtukahu memilih bersikap realistis terkait peluang memperkuat timnas Indonesia. Ia menegaskan belum ingin memikirkan peluang tersebut dalam waktu dekat dan memilih fokus pada performa bersama klub. Nama Axel belakangan menjadi sorotan setelah tampil tajam dengan mencetak 2 gol saat Persija menghadapi Persebaya Surabaya pada Sabtu 11 April 2026. Penampilan itu memicu spekulasi publik yang menilai ex pemain Barito Putra tersebut layak dipanggil ke skuad Garuda asuhan John Herman, terlebih menjelang ajang Piala AFF 2026 yang diprediksi akan memberi ruang lebih besar bagi pemain lokal. Menanggapi harapan supporter, Axel memilih tetap membumi. Ia menegaskan fokus utamanya saat ini adalah memberikan kontribusi maksimal bagi Persija. Menurutnya, konsistensi performa di level klub merupakan jalan utama untuk membuka peluang ke tim nasional. Di tengah meningkatnya ekspektasi publik, Axel juga menolak terbebani spekulasi. Ia lebih memilih menjaga performa dan menyerahkannya sepenuhnya urusan pemanggilan pemain kepada pelatih tim nasional. Penampilan konsisten Axel di kompetisi domestik membuat namanya kerap diperbincangkan bersama Ezra Walian sebagai penyerang lokal yang menonjol. Bahkan ia juga mulai dibandingkan dengan pemain muda seperti Rafael Struijk dan Jens Reven yang dinilai sebagai pesaing potensial di lini depan. Pemain Persib Bandung, Levin Kurjawa, mengungkapkan keinginannya untuk mempelajari bahasa Indonesia apabila masa baktinya bersama klub berjuluk Maung Bandung diperpanjang hingga 1 tahun ke depan.
Bek asal Prancis tersebut saat ini masih dalam tahap beradaptasi dengan kehidupan sepak bola tanah air sejak bergabung dengan Persib Bandung. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu mengaku mulai menikmati pengalaman barunya baik di dalam maupun di luar lapangan. Kurjawa saat ini dikontrak dalam durasi singkat selama 5 bulan dengan masa kerja yang akan berakhir pada 31 Mei 2026. Meski demikian, ia membuka peluang untuk bertahan lebih lama apabila kerjasama berlanjut. Ia bahkan menyebut sudah mulai mempelajari beberapa kosakata sederhana dalam bahasa Indonesia. Dengan nada bercanda, Kurjawa mengaku telah bisa mengucapkan hitungan dasar seperti 1, 2, 3 yang menurutnya sering digunakan ketika berfoto bersama supporter. Dalam aspek permainan, sang pemain mencatat penampilan keempatnya di ajang Super League saat Persib meraih kemenangan 2-0 atas Semen Padang di Stadion Gelora Haji Agus Salim Minggu 4 April 2026. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85 menggantikan Tom Hai dan turut membantu menjaga keunggulan tim hingga peluit akhir. Kemenangan tersebut membuat Persib tetap kokoh di puncak klasemen Super League hingga pekan ke-26. Tim asuhan Maung Bandung unggul 4 poin dari Borneo FC di posisi kedua serta terpaut 9 poin dari Persija Jakarta di peringkat ketiga. Bagi pemain berusia 33 tahun itu, Persib merupakan klub pertama yang ia bela di luar Eropa. Karena itu, ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru mulai dari suasana perjalanan tim hingga kultur sepak bola di tanah air. Ia juga menyatakan keinginannya untuk memahami kehidupan di tanah air lebih dalam baik dari sisi lingkungan, budaya maupun atmosfer sepak bolanya.